Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Ruru dan Bago. Selamat menyaksikan. Pada suatu siang yang sangat terik, tidurlah seekor rubah yang masih kecil bernama Ruru yang sedang tertidur pulas di bawah pohon. Di saat Ruru sedang tertidur pulas, tiba-tiba datang dari arah kiri seekor bangau kecil yang sedang berlari terbirit-birit. Bangau kecil itu bernama Bago. Karena Bago sedang ketakutan akibat dikejar-kejar seekor buaya besar bernama Paman Kroko yang tengah kelaparan. Ia tidak sengaja menabrak Ruru yang sedang tertidur pulas. Ruru pun terbangun karena tidur siangnya terganggu. "Hei bangau!" teriak Ruru marah. "Maafkan aku, rubah. Aku tidak sengaja menabrakmu yang tengah tertidur pulas. Aku berlari kencang hingga menabrakmu karena aku sedang ketakutan," kata Bago dengan nada yang panik sambil menangis. "Kenapa kau berlari dan siapa yang membuatmu ketakutan?" tanya Ruru. "Tadi aku pergi ke sungai sendirian tanpa ibuku karena aku kehausan. Lalu tiba-tiba muncul buaya besar bernama Paman Kroko yang sedang kelaparan, ingin memangsaku, dan aku pun berlari dan tak tentu arah untuk menyelamatkan diri, hingga aku menabrakmu dan tersesat di sini," kata Bago masih sambil menangis. "Oh, begitu. Namaku Ruru, dan siapa namamu?" tanya Ruru penasaran. "Namaku Bago. Ruru, apakah aku boleh meminta tolong padamu?" tanya Bago penuh harap. "Apa yang aku dapatkan ketika aku menolongmu, Bago?" tanya Ruru dengan angkuh. "Jika kau mau menolongku menyelamatkan diri dari buaya itu dan mengantarkanku pulang, maka suatu saat nanti aku akan menolongmu saat kau butuh pertolongan," kata Bago penuh keyakinan. "Baiklah, akan kupegang ucapanmu, Bago," kata Ruru. "Terima kasih banyak, Ruru. Aku tidak akan melupakan ucapanku," kata Bago. "Baiklah, sekarang ikutlah aku berlindung di rumahku. Aku dan ibuku tinggal di goa tidak jauh dari sini. Kau akan aman sementara waktu di sana," ajak Ruru. Bago pun mengikuti Ruru untuk menuju goa tempat tinggal Ruru. Di sana, Ruru bercerita pada ibunya bahwa Bago habis dikejar oleh seekor buaya besar yang sedang kelaparan, dan Bago juga tersesat karena ia pergi ke sungai tidak bersama ibunya. "Hai Bago, di manakah tempat tinggalmu?" tanya ibu Ruru. "Aku tinggal di hilir sungai bersama ibuku, Bu," jawab Bago. "Baiklah Bago, nanti sore ibu dan Ruru akan mengantarmu pulang ke hilir. Dan ingat, lain kali kau tidak boleh pergi ke sungai sendirian tanpa ibumu, karena di sana banyak buaya yang kelaparan," kata ibu Ruru. "Baik Bu, aku berjanji tidak akan pergi ke sungai sendirian," kata Bago. Sore pun telah tiba. Bago diantar pulang oleh ibu Ruru dan Ruru sampai ke hilir. Di tempat tinggal Bago, terlihat ibu Bago sedang khawatir karena Bago tak pulang-pulang sejak siang tadi. Bago pun menangis dan menyesal karena memberanikan diri pergi ke sungai sendirian dan hampir saja menjadi mangsa buaya yang kelaparan bernama Paman Kroko. 5 tahun kemudian, saat Bago tengah asyik bermain air di sungai saat pagi hari, ia tidak sengaja mendengar teriakan kesakitan dari arah hulu. Bago pun segera berlari menghampiri arah suara tersebut.
Dan betapa terkejutnya ia saat melihat ada seekor rubah yang sedang kesakitan karena ekornya digigit kepiting. "Ruru, apakah itu kau? Apakah kau mengingatku?" tanya Bago dengan semangat. "Apakah kau Bago yang dulu dikejar buaya itu?" jawab Ruru sambil berteriak kesakitan. "Ya benar, aku Bago. Kenapa kepiting itu mencapit ekormu?" "Tadi aku sedang mencari ikan di sungai dan aku tiba-tiba kepiting ini menggigit ekorku," kata Ruru menjelaskan. "Aku tidak bisa melepaskannya dari ekorku dan ini sungguh menyakitkan. Apakah kau bisa menolongku?" tanya Ruru penuh harap. "Aku tidak akan melupakan ucapanku untuk menolongmu saat kau butuh pertolongan," kata Bago. Bago pun menggigit kepiting itu dengan paruhnya sehingga capit kepiting itu terlepas dari ekor Ruru. "Terima kasih Ruru karena kau telah menolongku dan tidak melupakan ucapanmu," kata Ruru. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun menjadi semakin akrab dan semakin sering bermain bersama. Dan mereka selalu tolong-menolong apabila salah satu dari mereka sedang mengalami kesulitan. Berdasarkan cerita Ruru dan Bago, kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maka suatu saat kita akan dibantu di saat menghadapi kesulitan. Dan kita harus menepati janji yang telah kita ucapkan.